Baik, berjumpa kembali di channel Potret Matematika. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat sasaran kerja pegawai ya. Ini khusus untuk pejabat fungsional, yaitu pejabat fungsional guru. Jadi aplikasi ini juga dikhususkan untuk membantu Bapak Ibu guru untuk menyusun sasaran kerja pegawai atau SKP. Ini sudah sesuai dengan Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Jadi ini kita tinggal isi saja. Sudah kita sesuaikan dengan Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Oke, kita coba mengisi atau menyusun sasaran kerja pegawai atau SKP tahun 2022. Nah, jadi ini khusus untuk 2022. Kita buat SKP-nya. Memang kalau dilihat dari Permenpan nomor 8 tahun 2021 ini, sebagian besar format SKP itu diubah secara total gitu. Tetapi esensi dari SKP itu sendiri sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya gitu. Sehingga di sini saya siapkan aplikasi dengan cara menginput rencana SKP itu sama dengan menginput rencana SKP pada tahun sebelumnya. Namun nanti outputnya, hasil dari SKP yang kita susun itu formatnya sudah sesuai dengan format yang baru gitu. Oke, kita mulai dari data umum. Nah, di data umum ini kita tinggal mengisi identitas ya, identitas, nama, NIP dan seterusnya. Kemudian ini juga masih sama nih. Nanti kalau menggunakan aplikasi ini, jika ada komentar tolong dibaca dulu supaya memahami apa isi dari komentar yang ada gitu. Kemudian identitas pejabat penilai, lalu atasan pejabat penilai juga silakan diisi sesuai dengan kondisi di lapangan. Lalu pengaturan tempat dan tanggal penetapan SKP juga silakan diisi sesuai dengan penetapan di daerah masing-masing gitu. Kemudian yang berikutnya, jika ini sudah selesai diisi, nah di sini saya sediakan untuk pangkat golongan itu untuk pilihan penata muda, ya, penata muda dan penata muda tingkat 1 itu ada 2 pilihan. Kenapa saya sediakan 2 pilihan? Karena di sini banyak rekan-rekan yang mengalami kesulitan ketika masih berstatus CPNS gitu, yang belum memiliki SK fungsional. Karena di sana untuk guru yang belum memiliki SK fungsional itu angka dihitung gitu, belum terhitung, artinya belum terlampir di SKP-nya. Nah, sehingga di SKP nanti harapannya angka kreditnya tidak muncul seperti itu. Nah, kemudian untuk yang penata muda yang kedua yang di bawah ini penata muda dengan SK fungsional. Begitu juga dengan yang golongan 3B ini. Yang di bawah ini yang sudah SK fungsional, kemudian yang di atas ini yang belum SK fungsional gitu. Oke, kemudian berikutnya untuk menyusun rencana SKP, di sini saya sediakan menu draft. Ini bukan dicetak ya, ini hanya untuk diinput, diisi. Saya klik menu draft. Nah, di sini tampilannya sama persis dengan SKP tahun sebelumnya ya. Tahun sebelumnya atau regulasi sebelumnya gitu. Nah, untuk mengisi draft rencana SKP ya sama dengan tahun-tahun sebelumnya gitu. Misalnya untuk guru, ini diisi saja 1. Ini ya, merencanakan melaksanakan pembelajaran dan lain sebagainya. Kemudian kualitas atau mutunya itu berapa, targetnya ya, ini targetnya, target mutu misalnya 100%, diketik aja 100. Kemudian ini untuk target waktu, jika 1 tahun berarti ini 12 bulan gitu. Atau ini bisa juga ini kalau ingin diubah menjadi tahun juga bisa, ini dipilih saja tahun gitu, misalnya ini diketik 1 tahun juga bisa gitu. Nah, seperti itu. Nah, dalam hal ini saya akan coba praktekkan yang menggunakan bulan ya. Nanti kita Bapak Ibu bisa menyesuaikan ini. Jika di daerahnya menggunakan tahun, silakan disesuaikan gunakan tahun gitu.
Kemudian yang berikutnya kita tentukan dulu. Ini karena tadi ini guru 24 jam ngajarnya, jadi tidak memiliki tugas tambahan. Jika memiliki tugas tambahan nanti di data umum ini silakan diisi tambahan di sini. Misalnya wakil kepala sekolah, kepala lab, kepala program studi dan lain sebagainya. Lalu diisi juga target penilaian kinerjanya di sini. Itu. Oke. Kemudian jika sudah diisi, misalnya menjadi wali kelas misalnya, ini kita isi. Ini nanti kita tentukan belakangan juga bisa. Yang penting di kolom kuantitas ini itu diisi dulu. Mana-mana yang menjadi target sasaran kerjanya Bapak Ibu. Gitu. Oke, kemudian misalnya ini saya isi dulu. Isi yang akan saya targetkan untuk saya kerjakan di tahun 2022. Kemudian ada di sini ada diklat, misalnya diklatnya misalnya selama 3 kali. Oke, kemudian berikutnya misalnya membuat penelitian, misalnya laporan penelitian misalnya. Ini saya pilih saja misalnya 1. Kemudian ini yang lain silakan disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Apa yang direncanakan itu yang diisi. Gitu. Lalu di unsur penunjang di sini misalnya menjadi pengawas ujian. Misalnya dalam 1 tahun tuh ada berapa SK yang didapat, misalnya ada 5. Nah itu kita isi 5 di sini. Ini angka kreditnya menyesuaikan dengan isian kita di data umum tadi. Gitu. Lalu menjadi anggota organisasi profesi, misalnya 1 dalam 1 tahun, kemudian menjadi anggota aktif profesi, misalnya 1, diisi saja. Lalu misalnya lagi mendapat piagam penghargaan, misalnya dalam 1 tahun, kita isi misalnya dapatnya 3. Ini baru rencana, dan sewaktu-waktu bisa kita ubah gitu. Oke, kalau sudah ada semua yang kita rencanakan sudah kita pilih. Kemudian langkah selanjutnya adalah tinggal kita klik ini saja nih, sembunyikan. Kita klik sembunyikan. Nah, maka yang muncul hanya yang sudah kita pilih tadi gitu. Nah, ini berlaku ketika klik sembunyikan, itu berlaku di semua menu ini. Sudah terfilter. Yang muncul adalah yang kita pilih saja gitu. Nah, kemudian kita lengkapi yang ini. Oke, ini saya lengkapi misalnya seperti ini, simpelnya. Seperti ini, kemudian bulannya jadi wali kelas 1 tahun, penyusun kurikulum. Nah, diklatnya misalnya 3 diklat, dalam 1 diklat misalnya 5 hari, berarti 15 hari nih. Ini kita ubah hari, jadi 15 hari. Lalu membuat, ini misalnya dalam 1 semester 6 bulan gitu. Oke. Berikutnya ini untuk menjadi pengawas ujian, biasanya 1 kali SK, itu misalnya SK untuk ujian akhir semester, itu biasanya dilaksanakan 5 hari ujiannya. Berarti kalau ada 5 SK berarti 25 hari. Kemudian menjadi anggota pengurus atau pengurus aktif atau anggota aktif dalam 1 tahun. Lalu untuk piagam ini atau sertifikat kegiatan misalnya diikuti dalam waktu 1 tahun. Nah, jadi ini draft SKP yang sudah, ini draftnya ya, draft untuk SKP yang kita buat. Nah, berikutnya kita buka di menu-menu yang ini, cetak rencana, cetak lampiran, dan lain sebagainya. Kita coba buka di cetak rencana. Nah, inilah rencana SKP yang kita sudah susun sesuai dengan regulasi terbaru Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Jadi itu sudah menyesuaikan yang tadi. Jadi ini rencana, kemudian lampirannya ini sudah sesuai.
Kemudian untuk cetak review, jika ingin direview oleh ini ya, misalnya akan direview oleh pengelola kinerja, dalam hal ini penilai kinerja. Kemudian yang berikutnya, nah ini, di sini ada yang masih kosong gitu ya, masih kosong. Misalnya wali kelas masih kosong, kita cek. Ini wali kelas masih kosong, seperti ini. Oke. Nah, kita lompat ini. Lalu ini untuk verifikasi angka kredit ya. Ini akan diisi oleh tim penilai angka kredit. Nanti untuk namanya silakan diketik di sini, NIP-nya berapa. Silakan diketik, ini sudah bisa diisi. Ya, jadi ini hasil SKP yang sudah kita buat. Nah, untuk mencetak tinggal kita yang ini ya, menu cetaknya itu cetak penetapan SKP. Maka ini adalah SKP yang sudah kita susun. Tinggal kita cetak gitu. Nah, ini sudah sesuai. Kemudian berikutnya, kalau sudah dicetak SKP, nah berikutnya untuk penilaian SKP, penilaian capaian SKP. Nah, ini saya juga sediakan draft capaian SKP yang isinya adalah penilaian capaian SKP pada tahun-tahun sebelumnya gitu. Karena penilaiannya juga relatif sama seperti itu. Hanya saja ada tambahan sedikit nanti pada pada capaian IKI gitu ya, pada capaian indikator kinerja. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti akan lihat hasilnya. Ini kenapa masih seperti ini? Karena di capaian ini, draft ini belum kita isi. Kita isi dulu. Misalnya untuk realisasi ini ya, realisasi setiap perencanaan rencana target yang kita sudah susun. Misalnya kita realisasikan ini. Kemudian ini misalnya ini rencananya 3, ternyata kita dapatnya misalnya 5 pelatihan yang kita ikuti gitu. Atau misalnya 4 saja. Kemudian ini 1, ini misalnya 5, 1, oke. Dan ini 3, oke. Berikutnya ini kualitas. Nah, ini silakan, ini adalah penilaian dari atasan atau penilai untuk capaian SKP kita. Nah, ini ya oleh pejabat penilai kinerja gitu. Oke, ini misalnya dinilai, saya isi sembarang saja dulu seperti ini. Misalnya nilainya 95, kemudian 85, 87. Nah, ini nilai dari penilai kita gitu. Oke, ini saya isi sembarang saja. Kemudian waktu juga seperti itu. Ini misalnya terselesaikan dalam waktu 12 bulan. Ini betul 15 hari selesai. Lalu ini misalnya 6 bulan. Ternyata selesainya 5 bulan misalnya. 5 bulan. Nah, silakan saja diisi sesuai dengan realisasinya. Kemudian ini 25 hari, ini 12 bulan, 12 bulan, 12 bulan. Oke. Ini sudah selesai kita isi yang warna kuning. Lalu kita lihat di capaian SKP kita ini, dicetak capaian SKP. Nah, ini capaiannya. Kemudian di sini kita akan mengisi nilai tertimbang. Nilai tertimbang adalah nilai nanti nilai tertimbang itu dipengaruhi oleh intervensi dari atasan langsung kita. Misalnya kita sudah punya nilai untuk setiap item kegiatan kita dari hasil ini ya, capaian IKI kita. Ternyata atasan kita ingin mengintervensi nilai ini gitu. Maka dia akan menilai kita. Nah, di sini misalnya nilai kita itu dari atasan 100. Nah, maka artinya nilai ini tinggal dipindah langsung menjadi 100 gitu. Nah, tetapi kalau misalnya atasan kita menilainya misalnya sangat baik, itu kategori sangat baik, artinya nilainya itu 120, maka di sini nilai tertimbangnya akan lebih tinggi gitu. Sebaliknya kalau misalnya
nilai kita sudah 100, kategori baik, lalu diintervensi oleh atasan kita dengan nilai 80 misalnya, dengan kategori cukup, maka nilai tertimbangnya akan kurang dari 100, seperti itu. Oke, ini saya isi misalnya di sini nilai dari atasan langsung itu misalnya 120, sangat baik gitu. Maka nilai tertimbangnya seperti ini. Ini untuk kinerja utama. Tetapi berbeda halnya dengan kinerja tambahan. Nah, untuk kinerja tambahan itu dipengaruhi oleh lingkup dari kegiatan yang kita lakukan. Misalnya pelatihan di sini dijelaskan, misalnya kita pilih 1 jika kegiatan itu dilaksanakan dalam 1 perangkat. Kemudian 2 jika antar perangkat daerah dalam 1 daerah. Lalu akan bernilai 3 jika dilaksanakan antar daerah atau dari daerah atau pusat gitu. Nah, misalnya pelatihannya dilaksanakan di daerah misalnya, maka di sini kita pilih angkanya 1 gitu. Tetapi kalau misalnya pelatihan atau ini ya untuk pengembangan diri ini PKB ini misalnya dilaksanakan, kita misalnya ikuti diklat daring yang skalanya nasional misalnya, maka kita pilih di sini nilai 3 gitu, angka 3. Nah, maka nilainya akan lebih besar gitu. Nah, begitu juga berlaku untuk kegiatan kinerja tambahan yang lain. Oke, nanti ditentukan saja ini dia masuk mana gitu ya. Oke, ini setiap item silakan dipilih sesuai dengan dari kegiatan yang Bapak Ibu laksanakan. Seperti itu. Oke, misalnya saya pilih aja sembarang dulu. Oke, nah jadi ini semua nilai tertimbang yang sudah kita peroleh. Lalu di sini nanti di bawah akan ada nilai akhirnya untuk SKP yang kita sudah susun. Seperti ini. Jadi ini nilai akhirnya. Nah, di nilai akhir ini nanti Bapak Ibu jangan heran kok bisa nilainya tidak sesuai penjumlahannya gitu. Nah, untuk nilai akhir ini itu dia mengambil dari 2 nilai ini, nilai kinerja utama dan nilai kinerja tambahan, dengan syarat nilai kerja tambahannya ini itu hanya diambil maksimal nilainya 10 gitu. Nilainya ini lebih dari 10 maka dihitung 10 seperti itu. Nah, sehingga didapatkan nilai seperti ini gitu. Tapi kalau kita hitung ini kalau dihitung itu nilainya sebenarnya lebih dari ini ya, lebih dari ini gitu. Kalau kita hitung. Oke, kalau yang kinerja utama itu diambil rata-ratanya, rata-rata dari kinerja utama untuk setiap kegiatan gitu. Oke, jadi itu untuk penilaian capaian SKP. Lalu untuk selanjutnya kita lihat di cetak penilaian kinerja. Nah, ini kalau itu sudah dilengkapi tadi, tinggal ini diisi. Nah, pengisian untuk perilaku kerja pegawai ini sudah ada skalanya ya. Skalanya maksimal 120. Jadi nilai 90 ya, 90 itu nilai baik kategori bawah gitu. Misalnya ini 89, dia sudah nilainya sudah berkategori cukup gitu. Nah, sehingga untuk ini, untuk perilaku kerja pegawai itu jika menginginkan penilaiannya berkategori baik, maka minimal nilainya 90 seperti itu. Oke, kemudian ide baru ini juga apa istilahnya ya? Ini adalah prestasi ya, prestasi dari pegawai negeri yang memiliki ide baru yang digunakan atau dimanfaatkan pada lingkup satuan kerja atau satuan daerah itu ya, instansi, kemudian bisa juga dalam skala misalnya skala nasional gitu. Nanti di sini ada kriterianya. Silakan dipelajari pada Permen PAN RB nomor 8 tahun 2021. Di sana detail dijelaskan terkait dengan ide. Oke, jadi itu untuk
penyusunan SKP. Yang jelas untuk Bapak Ibu guru pemilik SKP atau sasaran kerja pegawai ini, tugasnya sebenarnya hanya mengisi draft rencana ini saja. Nah, kemudian untuk draft capaian SKP ini itu diisi oleh ini apa namanya, pejabat penilai kinerja gitu. Yang ini, jadi ini yang mengisi itu pejabat penilai kinerja, bukan Bapak Ibu guru yang dinilai gitu. Tetapi penilainya lah yang mengisi untuk capaian SKP ini. Begitu juga dengan penilaian kinerja yang ini, perilaku kerja ini juga yang menilai adalah pejabat penilai kinerja gitu. Oke, kemudian untuk laporan, cetak laporan kinerja ini ya, saya buat sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Poin-poin yang dicantumkan itu sama persis gitu. Hanya saja ada tambahan satu, yaitu tentang total angka kredit yang diperoleh. Yang ini ada tambahan total angka kredit yang diperoleh. Jadi seperti itu untuk pembuatan SKP menggunakan aplikasi yang saya buat ini. Kemudian untuk misalnya ini aplikasi ini ingin digunakan untuk membuat SKP tahun 2021, berarti nanti di data umum ini Bapak Ibu hanya mengubah ini ya, pengaturan tempat dan tanggal penetapan ini. Nanti rentang waktu penilaiannya berarti 1 Juli sampai 31 Desember 2021 gitu. Nah, nanti disesuaikan yang ini, tempat tanggal pembuatan SKP dan lain sebagainya. Nah, di sini saya juga sediakan ini untuk integrasi SKP tahun 2021. Nah, ini. Nah, jika misalnya SKP yang Bapak Ibu susun tadi itu dari data umum itu mulai dari Juli sampai Desember 2021, maka untuk Januari sampai Juni tinggal Bapak Ibu ketikkan saja nilai SKP-nya di sini, nilai prestasi kerjanya di sini. Maka nanti secara otomatis terkonversi menjadi penilaian kinerja PNS 2021 pada Januari Juni akan ditulis di sini dan akan dirata-ratakan nilainya menjadi nilai kinerja PNS tahun 2021 seperti itu. Oke, jadi itu Bapak Ibu, jika ingin menggunakan aplikasi ini, karena di sini untuk pemilihan unit organisasi itu silakan dipilih di mana bertugasnya. Jika belum ada nama sekolah Bapak Ibu, silakan diorder melalui link di deskripsi video ini atau di bagian bawah di sini. Silakan diklik order. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat menggunakan. Sampai jumpa.